Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini yang insya Allah diberkahi. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerja keras beliau, kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Ya ikhwani, ada teguran di dalam Al-Quran kepada Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi lagi berdakwah kepada pemuda-pemuda Quraisy, kepada pemuka-pemuka Quraisy. Anja'ahul a'ma, datang seorang yang tunanetra. Enggak lah, enggak mungkin gitu. Memotong percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu pula wajahnya Rasul yang awalnya ceria, kayak saya gini, berubah cemberut. Berubah kayak menyembunyikan sesuatu di dalam wajahnya. Kenapa ya ikhwah? Kenapa Rasulullah sangat ambisi kepada pemuda-pemuda Quraisy agar masuk Islam? Sampai tidak memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum. Karena ketika beliau berdakwah di Mekah, yang tertarik itu adalah para pemuda. Yang condong untuk masuk Islam itu adalah para pemuda. Kenapa saya angkat tema pemuda ini? Karena antum adalah pemuda yang akan melanjutkan estafet dakwah ini. Pemuda itu bukan hanya kuat ya ikhwah, bukan hanya kuat, tapi pemikiran yang luas, wawasan yang sangat luas. Apalagi kita pemuda muslim yang akan meneruskan estafet dakwah ini. Kenapa Korea menjadi negara yang terkenal? Begitu terkenal sampai ke pelosok dunia terkenal. Itu karena pemuda-pemuda BTS-nya. Sebelum Korea ya ikhwah, sebelum negara Korea terkenal itu, pemuda kita, pemuda muslim kita pernah menjadi sorotan dunia, pernah menjadi kebahagiaan kaum muslimin, pernah menjadi kebanggaan orang kaum yang mengikuti ajaran, yang mengikuti agama yang dibawa Muhammad. Berawal dari perang Honda. Perang Honda bukan kaleng-kaleng ya ikhwah. Di perang Honda dijelaskan, di perang Honda itu menunjukkan pengorbanan yang sangat luar biasa ya ikhwah. Dijelaskan di surat Al-Ahzab, hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan sadida. Kaum muslimin diguncang hatinya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Bukan hanya menahan 10.000 pasukan Ahzab, tapi menahan sakitnya hati ketika janji harus dihianati oleh orang-orang Yahudi. Menahan ejekan dari orang-orang munafik. Proses pembuatan parit, ada batu yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat. Rasulullah memukul dengan 3 kali pukulan, hancur langsung. Tapi pukulan pertama terpancar cahaya. Pukulan kedua terpancar cahaya lagi. Pukulan ketiga terpancar cahaya lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, kalian akan menaklukkan Syam, kalian akan menaklukkan Persia, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Terus kata orang-orang munafik, Rasulullah lagi mimpi, Rasulullah lagi ngayal. Tapi ingat ya ikhwah, setelah perang Honda selesai, muncul Usama bin Zaid, muncul Qutaibah bin Muslim, muncul Tariq bin Ziyad, muncul Salahuddin Al-Ayyubi, muncul Muhammad Al-Fatih. Ini pemuda-pemuda ya ikhwah, pemuda-pemuda yang harus kita contoh, pemuda-pemuda yang harus kita tiru. Dari ujung Prancis, lihat sampai dataran Cina, tak nampak bahasa Inggris, tak nampak bahasa Inggris yang terkenal sekarang, tak nampak. Yang nampak bahasa Arab, yang nampak gaya-gaya yang pernah Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Tapi sekarang kita ditidurkan oleh para orang-orang Barat. Ditidurkan agar tidak pernah mengenang sejarah pemuda kaum muslimin. Sejarah ketika Muhammad Al-Fatih membawa pasukan laut kaum muslimin, berlayar di lautan, berubah, ditarik, berlayar di atas Gunung Galata. Itu strategi yang tak pernah ada dalam sejarah pasukan salib, tak pernah ada dari pasukan Mongol. Ada pada pemuda kita, ada pada pasukan kaum muslimin, ada pada pemuda Muhammad Al-Fatih. Ini yang harus kita tiru ya ikhwah. Ini yang harus kita tiru. Mungkin sekarang kita dikuburkan sejarah kita.
runtuh Khalifah Utsmaniyah di tahun 1924. Maktabah, tempat buku sama Mustafa Kamal, sejarah kita dibakar. Buku sejarah kita dibakar agar kita tidak pernah mengenang siapa itu Muhammad Al-Fatih. Kita bangkit dari tidur-tidur kita ya ikhwah. Bangkit untuk gimana sih pemuda muslim itu? Gimana sih pemuda muslim itu ketika menaklukkan Andalusia? Ada mimpi ya ikhwah dari ulama Palestina tentang Indonesia, tentang pemuda Indonesia, menaruhkan harapan bahwa yang menaklukkan Al-Aqsa itu bukan dari bangsa Arab, bukan dari wajah-wajah orang Arab, bukan dari postur badan orang-orang Arab, bukan bahkan tidak berbahasa Arab. Ditakwilkannya mimpinya dia itu adalah bangsa Indonesia. Ya ikhwah, mendengar berita ini, mendengar kabar berita ini, gemetar jiwa ini ya ikhwah. Rapuh sendi-sendi ini antara bangga dan malu. Bangga karena bangsa kita menjadi harapan, malu karena bangsa kita mencari cahaya di gelapnya pekatnya dunia ini. Hidup meraba mutiara di dalam gumpalan lumpur. Tapi ingat, mungkin ini kita memandang mimpi ini hanya sepele. Bukan sekedar mimpi. Ingat, penaklukan di era Salahuddin Al-Ayyubi itu berawal dari mimpi. Mimpi yang dijadikan kenyataan. Ketika itu tak ada yang berani menahan pasukan salib. 99 tahun Palestina dijajah, Al-Aqsa dijajah oleh pasukan salib. Tak ada. Bangsa Arab menaruh harapan kepada Mesir. Muncul di Mesir Salahuddin Al-Ayyubi mewujudkan harapan itu. Tapi sekarang Mesir menaruh harapan, bahkan bukan cuma Mesir ya ikhwah. Semua bangsa Arab menaruhkan harapan kepada kita bahwa yang menaklukkan Al-Aqsa itu adalah Indonesia. Ayo bangkit ya ikhwah dari tidur-tidur kita. Kita udah lama ditidurkan. Andalusia cuman bertahan sedikit. Cuman bertahan beribu abad. Cuman bertahan seberapa abad. Begitu dengan daratan Cina, begitu dengan India. India itu pernah jadi wilayah kita, tapi cuma bertahan hanya sebentar. Tapi Indonesia dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang, dijajah sama Inggris. Kita kuat menahannya dengan pemuda-pemuda Surabaya. Mengeluarkan tenaga-tenaga, pemuda-pemuda, Bung Tomo mengangkat pemuda-pemuda, membangunkan pemuda-pemuda yang tertidur. Mari kita bangkit bersama ya ikhwah. Mungkin hanya ini dari saya. Mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.